Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Indayati, NIM D03219008. Dan saya Islahul Nurfatihah, NIM D03219013. Saya Ristia Fitriasari Nurhaliza, NIM D03219017. Kami dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang posisi auditing bagi lembaga pendidikan. Dan saya sebagai pemateri pertama. Oke, langsung saja simak sampai selesai. Bagaimana penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan? Mutu adalah kemampuan yang dimiliki oleh satuan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan atau harapan kepuasan pelanggan. Mutu itu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pelanggan dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal customer, seperti siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar. Sedangkan external customer, seperti masyarakat dan dunia industri. Dalam lembaga pendidikan, sistem penjaminan mutu dibagi menjadi dua, yaitu penjaminan mutu dan pengendalian mutu. Penjaminan mutu adalah cara mengatur semua kegiatan dan sumber daya pendidikan yang diarahkan pada kepuasan pelanggan. Penjaminan mutu pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu. Untuk kegiatan penjaminan mutu meliputi monitoring, evaluasi, atau kajian. Sedangkan pengendalian mutu adalah suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Tugas dari mutu dapat dilakukan dengan mengukur perbedaan perencanaan, rancangan, yang menggunakan prosedur atau peralatan yang tepat, pemeriksaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap hal-hal yang menyimpang seperti produk, layanan, proses, output, dan standar yang spesifik. Kegiatan pengendalian mutu mencakup mengenai metode yang secara umum seperti pemeriksaan yang tepat benar terhadap data yang diperoleh dan diolah, dan dengan menggunakan prosedur yang standar dan diakui. Tujuan pengendalian mutu adalah melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Aspek yuridis penjaminan mutu pendidikan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada bab 15 pasal 91 ditetapkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Selain itu, pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dijelaskan secara spesifik mengenai sistem penjaminan mutu eksternal dan sistem penjaminan mutu internal. Sebagai berikut, pasal 1 ayat 2 menjelaskan tentang sistem penjaminan mutu dikti. Kegiatannya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pasal 1 ayat 3, sistem penjaminan mutu internal, kegiatan sistematik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom. Pasal 1 ayat 4, sistem penjaminan mutu eksternal, kegiatan penilaian melalui akreditasi. Pasal 5 ayat 1, sistem penjaminan mutu internal memiliki kegiatan yang pertama yaitu
penempatan tinggi standar. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Yang keempat yaitu pengendalian. Yang terakhir yaitu peningkatan. Pasal 5 ayat 2, kegiatannya yaitu evaluasi, dilakukan melalui audit. Pasal 5 ayat 3, sistem penjaminan mutu internal diimplementasikan pada semua bidang akademik dan non-akademik. Sekian dari saya, dilanjut oleh materi yang ketiga. Akan menjelaskan mengenai posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 5 Ayat 2 disebutkan bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C dilakukan melalui audit mutu internal. Apa sih audit mutu internal itu? Audit mutu internal merupakan kegiatan yang independen, objektif, dan terencana secara sistemik yang bertujuan untuk memberi nilai tambah bagi suatu unit yang diaudit. Dari peraturan tersebut dapat terlihat bahwa audit berada pada posisi evaluasi. Seperti pada siklus SPMI, audit digunakan pada saat melaksanakan proses evaluasi dalam melakukan penjaminan mutu. Audit digunakan dalam membandingkan fakta pada lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Karena salah satu cara dalam melakukan penjaminan mutu ialah dengan menetapkan serangkaian standar dan harus dipastikan bahwa standar yang telah ditetapkan tersebut sudah sesuai saat proses pelaksanaan nantinya. Untuk itu, evaluasi oleh audit sangat diperlukan dalam pelaksanaan standar tersebut. Jadi, penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik melalui evaluasi.